Assalamualaikum teman-teman, welcome di Bloomy Bites, tempat hijrah yang asik, ngobrolin Islam dengan ringan, kisah Nabi, self-improvement, dan tips hidup penuh iman, tanpa ribet, tanpa judge. Yuk, jadi versi terbaik diri kita. Langsung ke ceritanya, let's go! Dalam catatan sejarah Islam, ada satu nama yang selalu hidup di tengah cerita. Bukan karena tahta yang megah, bukan pula karena harta yang berlimpah, melainkan karena kecerdikan akalnya yang tiada tanding. Dialah Abu Nawas, sosok legendaris yang kisah-kisahnya selalu membuat kita tertawa, kagum, sekaligus merenung. Dan kali ini kita akan menyimak salah satu kisah uniknya. Abu Nawas disuruh cari ujung dunia. Sebuah perintah aneh dari sang khalifah yang awalnya tampak mustahil. Namun di balik kelucuannya tersembunyi hikmah dan pelajaran hidup yang begitu dalam. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad yang megah, Khalifah Harun al-Rashid sedang duduk di istananya. Suasana istana dipenuhi para penasihat, menteri dan pengawal kerajaan. Namun hari itu berbeda. Sang khalifah merasa bosan, jenuh, dan ingin sesuatu yang baru. Sesuatu yang bisa menguji kecerdikan Abu Nawas. Dengan suara lantang ia pun memerintahkan, "Panggilkan Abu Nawas." Tak lama kemudian, muncullah sosok yang selalu dinanti. Dengan wajah tenang, jubah sederhana, dan senyuman nakal yang khas, Abu Nawas berdiri di hadapan khalifah. Dan disitulah sebuah perintah yang aneh sekaligus mustahil terucap. "Wahai Abu Nawas," kata khalifah dengan tatapan tajam, "kali ini aku punya misi khusus untukmu. Aku ingin kau pergi mencari ujung dunia." Semua yang hadir di istana terkejut. Bagaimana mungkin manusia bisa menemukan ujung dunia? Bukankah dunia ini bulat tanpa ujung? Namun, Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Wajahnya tenang, seolah tantangan mustahil ini hanyalah permainan kecil baginya. Dengan penuh hormat, ia pun menjawab, "Baiklah tuanku, saya akan melaksanakan perintah Anda." Dan disitulah petualangan baru Abu Nawas dimulai. Begitu keluar dari istana, ia tersenyum kecil sambil bergumam, mencari ujung dunia. Apa sebenarnya maksud khalifah? Apakah ini ujian untuk mempermalukan aku, atau sekadar menguji sejauh mana kecerdikanku? Maka dengan langkah tenang, Abu Nawas mulai berkeliling Baghdad. Ia mendatangi para pedagang, para ulama, bahkan para pelaut, untuk mencari jawaban dari misi yang mustahil ini. Abu Nawas mengangguk. Dalam hatinya ia mulai menemukan arah jawabannya. Dari pedagang ia belajar tentang batas dunia perdagangan. Dari ulama ia mendapat hikmah tentang dunia tanpa ujung ciptaan Allah. Dan dari para pelaut ia memahami luasnya samudera yang tak pernah bertepi. Namun Abu Nawas tahu, sekadar jawaban lisan tidak akan cukup untuk meyakinkan khalifah. Ia butuh sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa membuat semua orang percaya. Maka ia pun menyusun sebuah rencana. Rencana yang penuh tipu daya, namun syarat kecerdikan. Untuk membuat khalifah yakin, Abu Nawas berpura-pura hendak melakukan perjalanan jauh. Ia berpamitan, seolah benar-benar akan menjelajahi dunia. Beberapa hari lamanya ia menghilang dari Baghdad. Padahal sebenarnya, ia hanya bersembunyi di rumah seorang sahabatnya di pinggir kota. Dengan senyuman nakal, Abu Nawas berkata pada sahabatnya, "Biarlah orang-orang mengira aku sedang menjelajahi dunia, padahal aku sedang mencari cara bagaimana menjawab khalifah dengan cerdas." Hari demi hari berlalu. Abu Nawas pun kembali dengan pakaian compang-camping, seolah habis melakukan perjalanan jauh. Ia membawa sebuah tongkat kayu, sebuah kantong pasir, dan selembar kain lusuh. Ia tampak seperti seorang musafir yang baru pulang dari perjalanan jauh. Semua orang di istana menyangka ia benar-benar sudah melakukan perjalanan panjang. Dan kini tibalah saat yang ditunggu. Abu Nawas berdiri tegak di hadapan khalifah dengan tatapan penuh percaya diri dan berkata, "Wahai khalifah,
Saya telah mencari ujung dunia seperti yang Anda perintahkan." Khalifah yang penasaran pun mendekat sedikit, lalu bertanya dengan mata penuh rasa ingin tahu, "Lalu, apa yang kau temukan, wahai Abu Nawas?" Dengan senyum khasnya, Abu Nawas mulai memaparkan jawabannya, bukan hanya dengan barang bukti, tapi juga dengan kecerdikan dan kebijaksanaan yang membuat semua orang terdiam. Abu Nawas mengangkat tongkat kayu. "Inilah tongkat yang menemaniku sampai ke ujung dunia." Ia membuka kantong pasir. "Ini pasir dari ujung dunia." Dan ia menunjukkan kain lusuh. "Dan ini bekal terakhirku yang hampir habis di ujung dunia." Khalifah mengernyit, "Benarkah kau sudah sampai ke sana?" Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Wahai tuanku, aku sudah berjalan jauh, sampai akhirnya aku kembali ke tempat yang sama. Karena ujung dunia bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan kaki, melainkan dengan pemahaman. Dunia ini bulat, tidak ada ujung. Ujung dunia adalah saat manusia mengakhiri hidupnya dan bertemu dengan Sang Pencipta." Suasana istana mendadak hening setelah Abu Nawas mengucapkan kata-kata terakhirnya. Semua mata tertuju padanya, seolah mencoba mencerna makna di balik senyum penuh keyakinan itu. Kalimatnya menggantung di udara, membawa keheningan yang syarat makna. Dan benar saja, semua yang hadir terdiam. Jawaban itu bukan hanya cerdik, tapi juga penuh makna. Khalifah Harun al-Rashid pun terbahak sekaligus terkesima. "Abu Nawas, kau memang tidak pernah kehabisan akal. Bukannya membawa jawaban yang mustahil, kau malah mengajarkan hikmah." Abu Nawas menunduk hormat. "Wahai tuanku, dunia ini luas, tapi tidak ada ujung yang bisa kita temukan dengan berjalan. Justru ujung dunia itu ada di hati manusia. Apakah ia berhenti pada kesombongan, atau ia terus berjalan menuju kerendahan hati dan iman?" Semua orang di istana mengangguk. Ada yang tertawa melihat kelicikan Abu Nawas, ada pula yang termenung memikirkan hikmah dari kata-katanya. Dan sejak hari itu, kisah tentang Abu Nawas disuruh mencari ujung dunia pun menjadi salah satu cerita legendaris yang terus dikenang. Bukan hanya karena kelucuannya, tapi juga karena kebijaksanaannya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa dunia memang luas tanpa ujung, tetapi perjalanan manusia selalu punya akhir, yaitu kematian. Dan bekal terbaik menuju ujung dunia adalah amal saleh, iman, dan takwa. Seperti Abu Nawas, kita pun bisa belajar bahwa kecerdikan sejati adalah yang disertai dengan hikmah. Semoga kisah ini memberi tawa sekaligus pelajaran bagi kita semua. Dan itu dia guys, ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bloomy Bites. Wassalamualaikum.